Di hari Minggu Paskah ini kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan maut, memberikan kami kepastian akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu ini menjadi dasar percaya kami. Oleh sebab itu kami membawa segenap hidup kami, membawa rasa syukur kami. Ini hidup kami menjadi persembahan bagimu. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicaralah kepada kami. Ajarlah kami akan kebenaran-Mu, agar hidup kami dibaharui di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu, saya mengucap syukur juga kepada Bapak Gembala, Pak Abraham, memberikan saya peluang. Kita lintas sinode ini ya Pak. Dulu ada di sinode yang sama, dulu kuliah yang sama, sekarang akhirnya kita berpisah juga ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu, keunikan kematian Yesus terletak pada peristiwa kebangkitan. Sebab benar adanya memang Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati, benar-benar mati. Tetapi kalau hanya sampai pada kematian saja, maka tak ubahnya, tak berbeda dengan tokoh-tokoh besar lainnya yang mengalami kematian, tetapi tak pernah mengalami kebangkitan. Keunikan kematian Yesus terletak pada kebangkitannya. Artinya, benar Yesus mati, kematiannya benar adanya tercatat di dalam sejarah. Tetapi yang tak boleh lepas dari kekristenan adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan ini menjadi dasar keyakinan kita serta pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya. Berita kebangkitan Yesus Kristuslah yang membuat Injil itu benar dan iman Kristen menjadi otentik. Sebab tanpa berita kebangkitan, maka Injil adalah berita kebohongan. Dan kekristenan, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang mempercayai berita bohong. Tetapi tidak demikian adanya Bapak Ibu. Kekristenan dibangun di atas batu yang kokoh, dasar yang teguh, bahwa Kristus yang mati telah dibangkitkan. Inilah yang menjadi penggerak utama para rasul untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Bukan hanya karya ketika dia hidup, bukan hanya tentang kesalehannya sebagai manusia yang taat sampai mati, bukan hanya itu. Tetapi para rasul memberitakan karya salib dan karya kebangkitannya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita nanti membaca pada surat-surat, kita akan menemukan bagaimana Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58 dengan pembahasan yang cukup panjang. Dia mengungkapkan bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Saya menyimpulkannya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kebangkitan Yesus mengonfirmasi nubuatan perjanjian lama yang mencatat bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Dia adalah Mesias yang dijanjikan sekaligus dinantikan. Artinya orang-orang Israel mendengar janji bahwa Allah akan memulihkan mereka dengan cara mengutus, memberikan Mesias. Dan mereka menantikan itu dengan penuh gairah. Walaupun mereka terombang-ambing dan kehilangan pengharapan, tetapi yang luar biasa, Allah tak pernah ingkar janji. Dia memberikan Mesias, Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Mesias itu, Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai 58, Paulus menyimpulkannya dengan kalimat seperti ini, sesuai
dengan kitab suci. Dia yang dijanjikan sesuai dengan kitab suci. Kalau demikian, kitab sucinya mana? Kitab sucinya tentu adalah kitab suci Perjanjian Lama yang dipelajari oleh Rasul Paulus sebagai seorang Yahudi. Itulah yang membuat saya menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus mengkonfirmasi nubuatan Perjanjian Lama. Dialah Mesias yang dijanjikan sekaligus dinantikan. Oleh sebab itu ini pun menjadi dasar percaya kita. Dan Paulus mencatat bukti-bukti kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dikonfirmasi dengan menampakkan diri secara fisik. Menampakkan diri secara fisik. Dia memberikan ada 6 bukti penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Yesus menampakkan diri kepada ke-12 rasul. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Dan dia mencatat yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepadanya, kepada Rasul Paulus. Di dalam hukum Yahudi, dicukup 2-3 saksi. 2-3 orang saksi. Tetapi berita kebangkitan Yesus yang dinyatakan dengan penampakan, yang dikonfirmasi melalui penampakan dirinya secara fisik, itu tercatat dalam 6 peristiwa. Dan di dalam peristiwa-peristiwa itu, ada orang-orang yang melihat bahwa Yesus memang bangkit secara fisik. Jadi tak terbantahkan. Dan kalau kita melihat ada pihak-pihak yang menyerang kekristenan, yes, dikatakanlah bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi orang lain yang wajahnya disamarkan menjadi mirip seperti Yesus. Tujuannya apa? Berarti Yesus tidak pernah mati. Dan kalau dia tidak pernah mati, berarti berita kebangkitan adalah kebohongan besar. Dan berarti iman Kristen adalah sebuah kegagalan. Wow. Ini harus menjadi dasar kita bersama, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku mulutnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin? Ya. Oleh sebab itu kita harus teliti mempelajari Alkitab. Sehingga ini menjadi gairah kita bersama. Saya mencatat apa yang Yohanes Calvin katakan di dalam kalimatnya. Dia mengatakan kebangkitan tidak hanya merupakan dasar kepercayaan bagi orang Kristen, tetapi juga titik fokus yang mendorong transformasi hidup orang percaya. Mengarahkan orang Kristen untuk hidup dalam pengharapan dan kepastian akan kasih dan kekuatan Allah. Berarti kalau berita kebangkitan tidak disampaikan dengan benar, atau berita kebangkitan adalah suatu kebohongan, maka pengharapan kita adalah suatu kegagalan. Di hari Minggu Paskah ini, kita benar-benar menghayati bagaimana Kristus yang mati bangkit. Di hari Jumat Agung kita menghayati bagaimana pengorbanannya menebus dosa kita. Oleh sebab itu, berita kebangkitan menjadi penting bagi kita. Sebab jika tidak, maka berita kebangkitan menjadi kekonyolan bagi kekristenan. Wah. Di sisi yang lain, saya mencatat apa yang Timothy Keller katakan. Kebangkitan Yesus harus dilihat lebih dari sekedar peristiwa historis. Jadi bukan hanya peristiwa yang menyejarah. Tercatat dalam peristiwa sejarah, bukan sekedar itu. Tetapi itu bukti-bukti sejarah pun harus disampaikan. Lebih daripada sekedar peristiwa historis, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang membawa dampak metafisik dan transformasi bagi kehidupan pribadi serta sosial. Artinya, berita kebangkitan ini jika dihayati dengan benar, dia akan mentransformasi hidup kita secara holistik. Dia akan memperbaharui hidup kita seluruhnya, seutuhnya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Oke? Bapak Ibu silakan nanti bisa membaca seluruh pasal 15 di sana. Tetapi saya mengambil 2 ayat yang penting di sana.
1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan, Paulus mengulang kata jika Kristus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka menjadi sia-sialah pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Mengapa? Dia jelaskan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kami menuduh Allah adalah pembohong. Karena Kristus tak pernah dibangkitkan. Tetapi yang menarik, dia menyinggung juga kepercayaan kita. Orang-orang yang percaya bahwa Kristus adalah Mesias, bahwa Kristus mati di atas kayu salib, tetapi kalau Kristus tak pernah dibangkitkan, maka kepercayaan kita sia-sia. Tetapi pada faktanya tercatat di dalam sejarah, Kristus dibangkitkan. Dan karena Kristus dibangkitkan, maka kita tidak hidup di dalam dosa. Sebab dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan maut. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya merenungkan sukacita di balik kebangkitan Kristus. Di mana letak sukacita kita? Saya menandaskan di sini, Bapak Ibu, apa yang Rasul Paulus ulang terkait dengan pemberitaannya, terkait dengan kepercayaan orang Kristen, dan terkait dengan lepasnya kita dari dosa. Maka saya menyimpulkan di dalam 3 kalimat, Bapak Ibu, terkait dengan sukacita di balik kebangkitan Kristus. Mengapa ada sukacita di balik kebangkitan Kristus? Yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan berita Injil. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus menyempurnakan karya salibnya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus memastikan harapan orang percaya. Kita. Saya ulangi. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan berita Injil. Artinya, berita Injil menjadi benar. Injil tak terbantahkan. Sebab pokok utama di dalam pemberitaan Injil yang adalah Yesus Kristus sendiri benar adanya. Dia yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, Yesus Kristus, Sang Mesias itu, diberitakan oleh para nabi. Tetapi tidak berubah di dalam perjanjian baru. Malah semakin tegas penyataan Allah mulai dari perjanjian lama yang adalah bersifat janji, dipertegas di dalam perjanjian baru. Di dalam berita kelahirannya terdapat berita tentang kematiannya. Amin. Sehingga berita Injil menjadi teguh, tak terbantahkan. Ketika Yesus Kristus melayani, dia pun memberitakan rencana kematiannya, rencana salib. Tetapi dia pun menyampaikan tentang berita kebangkitannya. Dan itu yang terjadi. Dan ini menjadi kekuatan bagi para rasul, bagi pemberita Injil, ketika mereka sedang memberitakan satu sosok ini, bukan yang lain. Oleh sebab itu kita, orang Kristen, harus sadar benar bahwa fokus Injil bukanlah apa yang aku lakukan untuk Allah, tetapi apa yang telah Allah lakukan untuk saya. Amin. Ya. Kalau kita ini, Bapak Ibu, apalah yang bisa kita lakukan untuk Allah, sebab kita orang berdosa. Tetapi karena berita Injil disampaikan,
Maka kita yang tak layak dianggap layak, kita menerima penebusan. Sehingga kita membangun dasar hidup kita sekarang berdasarkan apa yang telah Allah lakukan terhadap kita. Jadi tak ada dasarnya bermegah. Seolah-olah kalau kita sudah terlibat di dalam pelayanan, membangun satu komunitas, ministry, lalu kita memberikan tenaga, memberikan uang kita, memberikan waktu kita terlibat di dalam pelayanan. Lalu seolah-olah kita bisa berbangga dan meletakkan kebanggaan itu karena saya. Tak bisa. Semua berdasarkan kasih karunia Allah. Teguh berita Injil. Karena sang berita utama, sang inti berita, menggenapkannya di dalam karya kebangkitan. Kebangkitan Yesus menyempurnakan karya salibnya. Sebab kalau dia hanya mati dan tak pernah bangkit, maka kematiannya menjadi tak bernilai. Ya, sama seperti manusia pada umumnya. Itu yang Paulus katakan, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kenapa? Karena nggak ada kebangkitan. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan, begitu kalimatnya. Berarti kalau dia tak pernah bangkit, maka kematiannya tak bernilai apapun. Sama saja. Inilah yang menjadi keunikannya sekali lagi. Kematiannya menjadi bernilai kekal. Karena dia bangkit. Kalau Kristus tak pernah dibangkitkan, maka kebrutalan siksaan tentara Romawi, maaf pakai kata ini karena memang brutal sekali. Kebrutalan siksaan tentara Romawi kala itu menegaskan bahwa Yesus memang adalah penjahat, pembuat onar, seperti yang dituduhkan kepadanya ketika dia berhadapan dengan Pontius Pilatus. Betul? Ya. Dituduhkan kepadanya karena ini adalah pembuat onar. Sehingga ada barter dia dan Barnabas. Ditukar. Tidak ada orang menerima penghukuman salib kalau tindak kejahatannya berlevel rendah. Salib hanya untuk orang-orang yang tindak kejahatannya berlevel tinggi. Yesus dituduhkan kepadanya, dia pembuat onar. Ingin melakukan suatu kegerakan pada saat itu. Ya, kalau dia tak dibangkitkan, maka betullah stempel yang dikatakan dalam persidangan itu. Tapi tidak demikian. Dia dibangkitkan, membuktikan bahwa penghukuman yang dia terima, cambuk yang dia terima, bukan hanya bisa mengubahkan, bukan hanya dialaminya sebagai satu deraan yang harus diterima, bukan. Tetapi memang benar-benar seperti Alkitab mengatakan, dari bilur-bilur yang berdarah kita disembuhkan. Amin. Ya. Itulah sebabnya kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka bilur-bilurnya pun tak berfaedah. Tak berkuasa memulihkan. Tapi puji Tuhan, dia menerima dera bukan karena dia bersalah. Dia menerima salib bukan karena dia bersalah. Tapi karena dia tahu tugas dan panggilannya. Dia harus menyelesaikannya dengan sempurna. Dan dia sempurnakan ketika dia dibangkitkan. Amin. Kita punya peluang dipulihkan. Oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Wah. Bagi saya ini menggembirakan sekali. Ini harusnya menjadi benar-benar. Bukan hanya karena kita belajar, hanya karena kita mendengar dari pengkhotbah. Tetapi bagi saya, berita kebangkitan Yesus Kristus harus menjadi dasar penghayatan kita sebagai orang Kristen. Ini harus menjadi hal yang terdalam, yang kita renungkan, kita hayati, lalu kita hidupi. Amin, Bapak Ibu. Kita menjalani hidup
dengan segala dinamika kehidupan kita masing-masing. Ya, kita berjuang, bertarung dalam kehidupan ini. Harusnya kita melihat kepada Kristus sendiri. Bahwa dia yang sedemikian rupa menanggung dera bagi kita. Dia dibangkitkan. Sehingga kalau kita menjalani hidup seperti ini, kita tak kehilangan pengharapan kita. Kita punya pergumulan Bapak Ibu, ya? Betul ya? Kita yang hidup ini punya pergumulan. Karya Kristus tak menjanjikan bahwa kita lepas dari pergumulan hidup di dunia ini. Nah. Tetapi karena melihat kepadanya, kepada salibnya, kita punya dasar bermegah di dalam salib Kristus. Wah, dahsyat sekali. Oleh sebab itu yang ketiga tadi saya sampaikan, kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Menjadi pasti. Mengapa? Kalau Jumat Agung kita menghayati korbannya. Yes. Bagaimana kerelaannya menyerahkan nyawa. Itu berdampak bagi kehidupan kita. Di dalam korban Kristus, maka kita menerima penebusan. Amin. Ditebus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan hanya kita ditebus, tetapi kita di dalam salib Kristus, kita menerima pendamaian. Kita yang tadinya seteru Allah, menjadi sahabat Allah. Haleluya. Kita yang bukan anak, sekarang menjadi anak. Dan di dalam karya salib Kristus kita dibaharui. Hidup kita ditransformasi. Kita yang tadinya orang berdosa, sekarang menjadi orang benar. Amin. Dibaharui. Dan kita dilahirkan kembali. Gen kita menjadi baru. Setiap kita membawa budaya. Kita hidupi budaya. Tetapi ketika kita masuk percaya kepada Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali. Oleh sebab itu kita disebut anak-anak Allah. Harusnya sadar benar bahwa status-status ini bukanlah hal yang kosong. Tetapi status ini harus melekat di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dan harus dihidupi dalam segenap keberadaan hidup kita. Itulah cara menghargai korban Kristus itu. Itulah cara kita menghayati peristiwa kebangkitan itu. Kita bisa bernyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya. Tetapi bukan hanya nyanyian. Benar-benar kita meletakkan pengharapan kita di dalam dia. Dengan segala tindak tanduk kehidupan kita. Dengan segala dinamika dan pergumulan yang kita hadapi. Tetap kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Karena kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya, maka kita memiliki harapan untuk menang atas kuasa dosa. Artinya, Bapak Ibu, berarti karena Kristus telah menebus kita, dia dibangkitkan dari kematian, kita menang atas kuasa dosa, sebab upah dosa adalah maut. Yes. Berarti sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dengan dasar ini,
maka kita membangun hidup di dalam kebenaran. Dan kita membangun perjalanan kerohanian kita. Karena kita dikatakan punya harapan menang atas kuasa dosa, maka idealnya kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Amin. Disinilah kita belajar untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan bukanlah upaya manusia, no. Tetapi harus didasarkan pada penebusan Yesus Kristus dan pemberian kasih karunia Allah kepada kita. Aku ditebus, aku diperdamaikan, aku dibaharui, aku dilahirkan kembali. Maka dengan dasar itu, sekarang kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Disitulah kita membangun spiritual journey kita. Disitulah kita menangisi kebiasaan berdosa kita. Disitulah kita menangisi tabiat dosa kita yang masih berulang. Halo? Setiap kita punya dosa favorit. Saya menyebutnya dosa favorit. Mengapa? Sebab kita akan rewind. Ulang kembali. Dan kalau kita sudah melakukan dosa itu, kita biasanya ada kepuasan. Dosa kita pada faktanya menyenangkan. Kalau kita tidak sadar karya salib Kristus memulihkan kita, maka kita akan tetap senang di dalam dosa. Tapi karena kita sadar kita dipulihkan, kita ditebus, maka dosa harus menjadi hal yang menjijikkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita hayatilah kasih karunia Allah itu. Semakin kita menghayati kasih karunia Allah itu, semakin kita melihat bahwa diri kita butuh dilepaskan dari dosa. Amin. Dia mati, dia bangkit, dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Berarti kemenangan atas dosa adalah suatu keniscayaan. Bisa, pasti kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tak hidup lagi dalam dosa. Amin. Iya dong, kan kita manusia. Dengan segala pergumulan kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, begitu kan? Kadang kita masih bisa marah. Kita masih bisa merasa kesal, jengkel dan lain sebagainya. Tapi kita tak hidup dalam hal itu. Kita sadar benar. Masih ada Dia Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ini harus menjadi harapan kita bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, karena Kristus, karena Yesus, karena kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya, maka kita memiliki harapan untuk hadirnya pemulihan dalam hidup kita. Sebab dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu telah merusak hubungan. Hubungan manusia dengan Allah kontan menjadi rusak. Iya. Manusia yang tadinya intim dengan Allah, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka Alkitab mencatat, ketika mendengar bunyi langkah kaki Allah, maka bersembunyilah manusia itu. Ketika ditanya Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Aku takut. Aku malu sebab aku telanjang. Rusak. Tetapi Kristus telah memulihkan hubungan itu di atas kayu salib. Amin. Ya, pulih. Sehingga inilah yang kita hayati. Kita bisa bersekutu kembali dengan Allah di dalam anugerahnya. Pulih. Saya berpikir kita bergumul untuk kebiasaan kita, membangun kebiasaan berdoa. Dasar dari doa adalah iman kepada Allah. Tetapi semakin saya memahami dasarnya adalah kasih karunia Allah. Bahwa Allah membuka diri untuk dikenal oleh manusia yang berdosa. Dia memberikan Yesus sebagai korban. Sehingga
Lewat salib Kristus kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Di sanalah kita menikmati anugerah Allah itu. Oke? Tetapi kita bergumul. Bagaimana ketika kita tak memiliki jam doa yang teratur. Saya pikir kita berjuang untuk hal itu. Betul ya Bapak Ibu? Karena kesibukan kita tak berdoa. Tapi penyakit utamanya adalah karena kemalasan. Malas. Kalau kita menghayati, yes, Allah telah membuka jalannya di dalam salib. Maka berdoa menjadi hal yang dapat kita nikmati. Itu bukan lagi hal yang legalistik. Kalau kita berdoa, kita merasa Allah begitu mengasihi kita. Kalau kita tidak berdoa, kita merasa Allah menjadi sangat marah bagi kita. Itu legalistik. Kalau kita tidak datang beribadah, kita merasa ada hukuman Allah yang dekat dengan kita. Tapi kalau kita datang beribadah dan bersemangat lagi beribadah, seolah-olah kita merasa bahwa Allah sangat mengasihi kita. Itu legalistik. Semua dijalankan berdasarkan anugerah. Oleh sebab itu, satu kata yang harus melekat dalam diri kita ketika kita bersekutu dengan Allah. Semua harus dilakukan berdasarkan rela. Kerelaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu ya? Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dengan rela. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya dengan rela. Maka ketika kita bersekutu dengan dia, maka kita harus datang juga dengan rela. Amin. Rela. Lalu dia memberikan kita harapan untuk hadirnya pemulihan akan penerimaan diri. Ya, penerimaan diri. Sebab dosa telah merusak gambar diri seseorang. Maka tidak sedikit orang yang tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Hidungnya kurang mancung lah, kulitnya kurang putih, rambutnya kurang lurus. Sehingga kita tidak sedikit manusia yang menghujat dirinya sendiri. Kalau dia kurang pintar, pasti dikatakan dasar bego lu. Belum lagi ada stigma yang ditempelkan, dilekatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kita ini produk dari stempel yang dilekatkan kepada kita, ya. Dilekatkan. Maka kita sulit menerima diri kita. Padahal kalau kita menghayati kasih karunia Allah, Allah telah menerima kita apa adanya. Amin. Apa adanya. Hitam. Saya hitam. Lalu dulu saya ini tak bisa menerima kehitaman saya. Karena hitam itu menurut orang-orang yang menstempel itu jelek. Lalu karena saya orang Batak, saya dipanggil Birong. Birong itu artinya hitam, Birong. Padahal tetangga punya anjing juga dikasih nama Birong karena bulunya hitam. Berarti si hitam yang ini sama si Birong yang sana sama. Jadi mirip. Lalu berarti dalam pikiran saya, hitam itu jelek. Hitam itu jelek. Loh, dalam perjalanan menghayati, ya kan ini nggak bisa diperbaiki. Dibuat sedikit agak putih, ya bisa. Tapi menjadi putih, nggak bisa. Sawo matang saja sudah bersyukur. Lalu dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidup, pada akhirnya saya bisa menerima diri saya. Saya sadar. Tak ada putih manis, yang ada hitam manis. Amin. Ya. Tapi tidak cukup di situ, karena minder kan? Minder. Berapa banyak dari kita yang minder karena kekurangan dalam dirinya? Dan di zaman sekarang, makanya kamera handphone sekarang, ada aplikasi filter, bukan? Supaya orang bisa melihat dirinya
tampak seperti yang diharapkan, cantik, dan lain sebagainya. Tetapi itu palsu, bukan? Palsu. Itu make up. Kalau dulu hidungnya kurang mancung, maka dia operasi supaya hidungnya mancung. Loh, kenapa? Karena tak bisa menerima dirinya. Mari Bapak Ibu, Tuhan telah menerima diri kita apa adanya. Kurang lebihnya Tuhan menerima kita. Amin. Sekarang Bapak Ibu lihat pasangannya. Kenapa kau seperti ini? Tak seperti yang kuharapkan. Kan begitu ya? Dulu waktu sebelum menikah, wah kekasihku cantik. Lalu menikah, ternyata kelihatan borok-boroknya. Kok begini dia ya? Gak cantik lagi dia. Gak ganteng lagi dia. Menyesal. Pada faktanya kita menikah dengan orang yang tak sempurna. Amin. Tetapi dari yang tak sempurna ini, Allah menerima mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau suami atau istri kita tak sempurna, memang seperti itu adanya. Syukurilah yang ada. Amin. Kita harus bersyukur dengan keberadaan pasangan kita. Kita bersyukur dengan keberadaan anak kita. Dia tak bisa memenuhi ekspektasi kita sepenuhnya. Tidak bisa. Tetapi karena walaupun mereka tak bisa memenuhi ekspektasi kita sepenuhnya, Allah menerima mereka. Oleh karena Allah menerima mereka, maka kita yang ditebus oleh Allah juga harus bisa menerima orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, yang tak sempurna. Oh, dengan pengertian ini, nyaman saya hidup. Kalau ada kurang pada istri saya, ya saya juga melihat diri saya tentu ada kurang. Maka itu penting Bapak Ibu menerima diri kita sendiri. Dan bagi kita orang tua, jangan melekatkan label kepada anak kita, label negatif kepada anak kita. Itu berbahaya. Yang harus kita ingat bahwa Kristus menerima mereka, menerima saya, menerima aku apa adanya. Dengan cara Kristus memperlakukan aku pun harus memperlakukan pasangan, memperlakukan anak, memperlakukan orang tua, memperlakukan sesama kita. Amin. Ya. Selanjutnya, kita memiliki harapan untuk hadirnya pemulihan. Ya, pemulihan dari sakit penyakit. Saya merenungkan hal ini sebab ya sempat kita tinggalkan. Begitu ya Om ya. Beberapa kali ngobrol dengan Bapak Gembala, beliau menceritakan kepada saya, Tuhan seperti mengingatkan untuk kembali kepada pelayanan kuasa. Begitu ya Om ya? Ya. Pada faktanya Alkitab mencatat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang buta melihat, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan, begitu bukan? Ada pemulihan secara fisik, benar. Itu menjadi tanda bahwa dia datang dari atas. Bahwa itu bukan yang utama, benar. Benar itu bukan yang utama. Tetapi ada kan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kuasa. Amin. Ya. Maka ayo kita sama-sama bergerak di sana. Kalau memang ada saudara kita yang lemah, membutuhkan untuk didoakan, doakan. Ada kuasa Allah yang memulihkan. Saya pun memahami kalimat di dalam 1 Petrus pasal 2 yang ayatnya yang ke-24. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya memahami itu bukan untuk sakit fisik. Oke. Tetapi apakah menjadi tertutup pelayanan kuasa di mana ada kuasa Allah dinyatakan, dan karena kuasa Allah dinyatakan, maka dia menarik orang untuk datang kepadanya. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit, jangan takut untuk berdoa supaya kita menerima pemulihan dan kesembuhan. Amin. Memang kalau kita masih lemah, kita membutuhkan untuk didoakan oleh hamba Tuhan, datang. Tetapi ingat, itu bukan yang utama. Yes. Tetapi kalau ada yang membutuhkan, pintunya jangan ditutup, bukan? Oh tidak. Kita tidak lagi melayani kuasa. Sekarang kita hanya mengarahkan hati ke sorga. Faktanya kita hidup di dunia.
Ayo Bapak Ibu. Karena kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya, harapan kita. Maka kita memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Ya. Di dunia ini kita mengalami perjalanan iman, pembaharuan terus. Hubungan dengan Allah terus, hati kita dibaharui terus setiap hari. Tadi saya katakan maut telah kehilangan kuasanya. Yes. Maka sekarang kita bisa berharap bahwa suatu waktu kelak kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab itu harusnya bagi kita sekarang kita pahami kematian bukan lagi peristiwa yang menakutkan. Ada orang yang takut mati. Ya memang menakutkan karena kita akan berpindah. Tetapi kalau kita percaya bahwa Kristus dibangkitkan seperti Paulus katakan, karena Kristus dibangkitkan maka kamu juga akan dibangkitkan. Berarti kematian tak bernilai kekal lagi bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya Yesus, kematian hendaklah dipahami sebagai suatu jalan. Jalan untuk berpindah dari dunia ini kepada sorga yang kekal. Oleh sebab itu ini harus menjadi kemerdekaan. Harus menjadi sukacita kita bersama. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti kita semua harus mati. Lalu kita menjadi mati konyol. Enggak. Karena kita memahami nilai kematian, maka harusnya hidup kita menjadi lebih berkualitas. Amin. Ya. Menjalani hidup menjadi berkualitas. Nilai uang menjadi lebih berarti bagi kita. Bagaimana kita mencarinya dan kita tidak menghambur-hamburkannya. Itu maksud saya. Kita bisa menata kehidupan kita. Uang dicari, tidak dihambur-hamburkan. Tapi kita bisa mengaturnya sedemikian rupa. Mengalokasikannya untuk hal-hal yang tepat. Ya. Itu ciri orang yang memahami bahwa hidup ini harus dijalani dengan cara yang berkualitas. Oh, karena ada kematian dan kehidupan yang kekal, maka hidup di dunia ini menjadi bernilai. Maka pernikahan kita pun harus kita jalani dengan berkualitas. Amin. Ya. Kita menghargai pasangan kita dengan baik. Mencintai, mengasihinya dengan sepenuh hati. Wah, karena aku akan mati, maka kita sampai di sini aja. Mana ada begitu? Karena kita tahu kita akan berpisah dengan pasangan kita, maka kita rawatlah pernikahan kita. Amin. Ya. Kita rawat. Kan ngomong begini indah mudah. Tapi saya terus belajar. Saya juga punya kekurangan, tapi terus belajar. Kadang istri juga pasti dongkol sama saya tahu itu. Tapi di sisi lain kan kita juga terus mau berubah, terus. Ya. Supaya saya memahami begini Bapak Ibu. Memang kebahagiaan rumah tangga itu bukan tujuan akhir. Amin. Bukan tujuan akhir. Oh, kita punya rumah tangga yang bahagia. Itu bukan segala-galanya. Bukan. Tetapi kalau kita tidak memelihara hal yang nampak ini, atau hal yang nampak, berkeluarga, memiliki keturunan dan lain sebagainya, itu memiliki karir yang baik sebagai anugerah dari Tuhan, lalu kita salah memaknakannya, maka kita akan menjalani hidup sembarangan. Dan kalau kita menjalani hidup sembarangan dengan cara yang sembarangan, maka kita tidak sampai kepada goals kita, yaitu kehidupan yang kekal. Percayalah. Maka di sini saya mau menekankan Bapak Ibu, ayo. Saya ada di gereja sekarang, saya ada di GBI Igrea namanya. Kami punya moto, mulailah dari rumah. Kalau kita benar mencintai Tuhan, maka itu harus terimplikasi pertama kepada orang-orang di rumah. Artinya, istri saya harus merasakan perubahan hidup saya. Anak-anak saya harus merasakan perubahan hidup saya. Begitu, mulailah dari rumah.
Ya benar, memang harus dimulai dari diri sendiri. Tetapi diri sendiri tak bisa menikmatinya. Harus orang lain yang menikmatinya. Dan yang paling utama adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, dia adalah orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Amin. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita pelihara hidup kita benar. Supaya hidup kekal yang dijanjikan menjadi mungkin untuk diraih. Kalau kita nggak melihara hidup kita, hidup sembarangan, hidup suka-suka, percayalah, kita tak akan sampai kepada kekekalan itu. Nah. Lalu kita berpikir, wah kalau begitu kita nggak perlu punya karir yang baik. Bapak Ibu sehingga menjalani hidup menjadi setengah hati, ngapain? Lebih baik kita pelayanan aja, urusan kita gereja aja, enggak. Sebagai seorang Kristen kita harus membangun karir yang baik pula. Sebab inilah persembahan kita kepada Allah. Inilah yang nanti menjadi persembahan kita kepada Allah. Berkarirlah, yang bangun usaha yang benar, jujur, tidak korup. Amin. Jangan kita berbangga dengan harta yang kita miliki, padahal cara mendapatkannya tidak benar. Apa nggak ngeri itu? Lalu orang lain melihat itu, memang dia keluarga yang diberkati ya, hebat sekali punya ini itu ya, tahu-tahu korup. Sedih sekali. Disitulah kita memahami hidup Kristen memang harus dijalani dengan cara yang sederhana. Berarti bukan berarti menjadi tidak boleh punya. Mengerti Bapak Ibu? Kita menjalani hidup dengan cara yang sederhana. Bukan berarti menjadi tidak boleh punya. Bukan itu. Gak boleh punya rumah, gak boleh punya ini. Bukan itu. Punya boleh, tak punya syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Allah bukan benda-benda duniawi itu. Tetapi memang karena itu kebutuhan kita, kita punya dana yang cukup, silakan. Inilah kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Kita diizinkan menikmati berkat Allah. Bukan menjadi dasar untuk bermegah, tapi karena kita tahu memang Dia Allah yang memberkati kita. Dan kita tahu memanage berkat ini. Oleh sebab itu, yang terakhir, karena kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya, maka kita memiliki harapan untuk teguh dalam panggilan. Teguh panggilan kita. Ingat, kita orang Kristen. Orang-orang yang dipanggil berdasarkan korban Kristus. Maka hiduplah berdasarkan korban itu. Kita yang hidupnya ditransformasi di dalam Kristus harus membagi hidup sebagai jalan bagi sesama kita untuk menikmati kasih Allah. Bapak Ibu, kita menjadi saksinya. Demikian kata Alkitab. Amin. Menjadi saksinya. Lalu apa yang kita saksikan? Ingat, kita adalah saksi Kristus. Kristus berkorban supaya dunia diselamatkan. Kita menjadi saksinya supaya lebih banyak orang diselamatkan. Memandang kepada Kristus. Kita teguh di sana. Mari kita hayati panggilan ini bersama. Ini bukan hanya milik pengkhotbah, Bapak Gembala, pengerja, atau siapapun yang menggelar dirinya sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya milik kami. Sebab kita memiliki panggilan yang sama. Kita adalah saksinya. Hiduplah berdasarkan panggilan itu. Supaya benar, Kristus ditinggikan, namanya dimuliakan. Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Begitu bukan? Ya, itulah saksi. Dia bertambah, kita berkurang. Dan kita hayati perjalanan hidup kita. Semua yang melekat dalam hidup kita ini untuk menyaksikan anugerah Allah dalam hidup kita. Inilah sukacita di balik kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah kita hidup berdasarkan sukacita ini. Amin. Amin. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari sama-sama kita menghayati
Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk teduh di hadapan Tuhan. Mulailah berdoa kepada Tuhan. Naikkanlah syukurmu, sebab Dia sudah bangkit. Injil diteguhkan di dalamnya. Salibnya menjadi sempurna karena kebangkitannya. Dan Dia memberikan harapan kepada kita. Dan kita bermegah di dalam salib Kristus itu. Kita yang telah ditebus, diperdamaikan, dibaharui dan dilahirkan kembali. Kita menyandang gelar yang sama, kita adalah anak-anak Allah. Ya, hiduplah berdasarkan itu semua. Kalau ada dosa yang masih kerap kita lakukan, ada kesombongan di dalam hati kita, berdasarkan kasih karunia Allah, marilah kita mengakui keberdosaan kita kepada Tuhan, agar Dia memerdekakan kita, agar kita bisa belajar hidup dalam perkenanan-Nya setiap hari. Dan jangan pernah lupa kita adalah saksinya. Hiduplah berdasarkan panggilan itu, menjadi saksinya. Dimanapun kita ada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, kita adalah saksinya. Manfaatkan semua itu hanya untuk kemuliaan namanya. Terima kasih atas firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Hamba mau berhenti sampai di sini. Tapi biarlah Roh Kudus senantiasa memeterai firman yang kami dengar di dalam roh hati kami. Tuhan, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Biarlah ini melekat di dalam batin kami. Sehingga berdasarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus, kami menjalani kehidupan kami. Kami menjalani iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.